Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama saya Putri Indah Salsabila. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mata kuliah untuk UAS Analisis dan Perancangan Sistem yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Digital Marketplace untuk Produk UMKM Mahasiswa. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya sebenarnya bersama teman kelompok saya yaitu Davina Intan dan juga Alicia Stiva. Nah, sebagai gambaran, penelitian ini berfokus pada perancangan sistem informasi digital marketplace untuk produk UMKM mahasiswa UPJ. Karena pada saat ini, proses penjualannya itu masih terbatas pada media informal seperti WhatsApp dan juga Instagram. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan jelaskan pada bab 1, pendahuluan bagian latar belakang. Nah, pada bagian latar belakang ini, kami menyebutkan alasan-alasan kenapa kita memilih untuk mengembangkan proyek ini. Intinya, pada saat ini, UMKM mahasiswa UPJ itu masih jualannya via WhatsApp atau IG pribadi, sehingga jangkauannya itu terbatas dan pencatatan tidak terstruktur. Padahal, kalau kita berhasil mengembangkan proyek digital marketplace ini, itu bisa memperluas pasar, memperluas konsumennya, tidak hanya jangkauan UPJ aja, dan juga pencatatannya itu tidak lagi secara manual, tapi sudah beroperasi dengan sistem. Nah, dari kondisi tersebut muncullah gap penelitian, yaitu belum adanya marketplace khusus UMKM mahasiswa di lingkungan kampus. Nah, makanya dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, penelitian ini menjadi penting dan relevan untuk merancang sistem informasi digital marketplace yang ditujukan untuk produk UMKM mahasiswa di kampus UPJ. Nah, untuk rumusan masalahnya sendiri, kita ada dua, yaitu bagaimana merancang sistem informasi digital marketplace yang mampu memperluas jangkauan pemasaran produk UMKM mahasiswa UPJ. Lalu juga bagaimana mengimplementasikan perancangan sistem informasi digital marketplace tersebut menggunakan metode waterfall. Nah, untuk tujuannya ada dua, yaitu untuk merancang sistem informasi digital marketplace yang dapat meningkatkan visibilitas dan jangkauan pemasaran, lalu menerapkan metode waterfall. Nah, untuk manfaat sendiri kita bagi dua secara teoritis dan juga praktis. Untuk manfaat teoritis, salah satunya yaitu untuk memberikan kontribusi terhadap literatur pengembangan sistem marketplace berbasis komunitas, khususnya di lingkungan perguruan tinggi. Nah, untuk manfaat praktis, kita bagi lagi menjadi tiga, yaitu bagi mahasiswa pelaku UMKM-nya, terus bagi pembeli, mahasiswa atau pihak kampus, lalu bagi kampusnya sendiri nih, yaitu PJ. Nah, selanjutnya pada bab 2 landasan teori. Nah, pada bab 2 ini kami menyebutkan teori-teori yang sekiranya berkesinambungan dengan proyek penelitian ini. Nah, yang pertama ini ada perancangan sistem informasi. Nah, di sini aku ada nyebutin definisi apa itu perancangan sistem informasi. Mungkin aku akan jelasin sedikit aja. Perancangan sistem informasi ini adalah kegiatan analitis dan konseptual yang bertujuan untuk merumuskan solusi teknologi informasi untuk memecahkan permasalahan organisasi dan mendukung pencapaian tujuan bisnis. Nah, selanjutnya aku juga menjelaskan teori apa itu digital marketplace. Nah, digital marketplace ini adalah sebuah platform digital. Jadi untuk mempertemukan banyak pelaku ekonomi yaitu pembeli, penjual, dan penyedia layanan pendukung untuk melakukan proses pertukaran barang, jasa, atau informasi. Nah, karena penelitian ini berkesinambungan dengan UMKM, makanya di sini aku ngejelasin juga apa itu UMKM, terus peraturan pemerintah yang mengatur terkait UMKM. Nah, di sini juga aku sebutkan. Nah, selanjutnya aku ada ngedefinisiin produk UMKM mahasiswa nih, lebih terfokus lagi pada produk UMKM mahasiswa. Kalau tadi kan aku ngejelasin UMKM-nya. Nah, eh, ketika kata UMKM dan mahasiswa ini digabungkan menjadi frasa UMKM mahasiswa, makna yang muncul adalah kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dimiliki, dioperasikan, atau dikembangkan oleh mahasiswa sebagai bagian dari aktivitas kewirausahaan kampus, baik berskala rumah tangga maupun sebagai usaha kecil yang dikelola sambil kuliah. Nah, selanjutnya aku mendefinisikan alat dokumentasi dan analisis kebutuhan. Yang pertama itu requirement gathering documents. Nah, requirement gathering documents ini adalah tahap fundamental yang dilakukan dalam perancangan sistem ini yang berfungsi untuk mengidentifikasi secara sistematis kebutuhan pengguna, proses bisnis, serta batasan sistem yang akan dikembangkan. Nah, terus user persona. Nah, user persona ini kita dapatkan dari data empiris hasil wawancara, observasi, dan juga studi literatur.
Nah, selanjutnya ada BPMN. Nah, BPMN ini kami gunakan untuk menggambarkan sistem lama. Jadi, BPMN ini sini tuh secara definisi adalah standar pemodelan proses bisnis yang digunakan untuk menggambarkan alur kerja organisasi atau sistem secara visual dan terstruktur. Jadi nanti proses sistemnya itu bisa mudah terbaca kalau misalnya udah dibuat BPMN-nya. Nah, selanjutnya ada alat pemodelan yang berkesinambungan dengan penelitian kami yaitu UML. Sesuai dengan namanya, Unified Modeling Language, UML adalah bahasa pemodelan visual yang digunakan untuk menggambarkan struktur dan perilaku sistem. Jadinya nanti mudah kalau misalnya untuk menggambar kebutuhan dan rancangan antara pengguna dan juga pengembangnya. Nah, dalam UML ini ada use case diagram. Nah, di sini aku ada cantumin beberapa simbol yang nantinya akan dipakai ketika kita mau membuat suatu use case. Nah, selanjutnya di dalam UML itu juga ada activity diagram yang digunakan untuk menggambarkan alur proses atau aktivitas dalam suatu sistem. Nah, selanjutnya itu ada sequence. Nah, sequence diagram ini untuk menggambarkan interaksi antar objek berdasarkan urutan waktu. Selanjutnya, di dalam UML itu ada class diagram. Digunakan untuk menggambarkan struktur data dan hubungan antar kelas dalam suatu sistem. Nah, selanjutnya di bab 2 ini aku juga ngedefinisiin metode waterfall, metode yang kita pakai. Nah, metode waterfall ini punya fase-fase berurutan. Nah, di sini aku juga ngecantumin fase yang berurutannya, yaitu ada analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, dan yang terakhir ada penerapan atau pemeliharaan. Nah, di sini juga aku ngedefinisiin keunggulan utama waterfall. Terus selain keunggulan, si waterfall ini juga memiliki kelemahan. Nah, di sini aku juga sebutkan. Nah, yang selanjutnya itu tahapan metodologinya. Nah, dalam subbab ini aku lebih menjelaskan lebih dalam tahapan-tahapan metode waterfall. Yang pertama ada analisa kebutuhan, requirement. Nah, di sini kita menyebutkan tahap awal metodologi pengembangan sistem, tapi berdasarkan kita spesifikin lagi kebutuhannya, yaitu ada kebutuhan fungsional dan juga kebutuhan non-fungsional. Nah, selanjutnya ke tahap perancangan sistem. Nah, kalau misalnya udah di sini, setelah kita analisa, maka dalam tahap ini kita menerjemahkan kebutuhan sistem tersebut ke dalam bentuk rancangan yang lebih terstruktur dan teknis. Seperti itu. Nah, ketika sudah dirancang, kita lanjut ke implementasi. Berarti pada proses ini, perancangan sistem yang tadi itu kita bentuk ke dalam bentuk sistem yang nyata dan dapat dijalankan. Nah, ketika sudah diimplementasikan, maka selanjutnya itu di testing atau pengujian, di mana kita pastikan bahwa sistem yang telah diimplementasikan ini itu berjalan sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Jadi kalau misalnya ada bug, ada error, itu nantinya dicatat untuk perbaikan dan pengujian ulang hingga sistem itu memenuhi kriteria yang ditetapkan. Nah, yang terakhir itu ada maintenance. Nah, tahap akhir ini adalah metodologi pengembangan sistem untuk menjaga agar sistem itu tetap berjalan dengan baik setelah diimplementasikan dan digunakan. Nah, selanjutnya ke bab 3 metodologi penelitian. Lokasi dan waktu penelitiannya untuk lokasi itu ada di UPJ ya. Terus untuk waktu penelaksananya itu ada di Oktober dan Desember 2025. Dari mulai awal banget dari identifikasi kebutuhan sampai rancangan sistemnya. Nah, untuk teknik pengumpulan data itu kita melakukan dengan wawancara. Kita melakukan wawancara kepada pelaku usahanya, si penjualnya, tetapi juga calon pengguna marketplace, si pembelinya. Jadi bukan hanya mewawancarai pada satu sisi, tapi kita wawancara dua sisi. Nah, untuk dokumentasi ini kita mencantumkan dan mencatat, mengarsipkan hasil pengumpulan data yang diperoleh selama proses wawancara dengan responden. Nah, di sini ada tabel yang mana berisi pertanyaan wawancara kami, terus ringkasan jawaban dari responden kami, lalu dari jawaban tersebut kita menemukan temuan utama yang nantinya bisa kita analisis lanjut. Nah, kita mengajukan 5 pertanyaan kepada responden kami. Nah, ini dia.
tadi kan kita udah ngajukan pertanyaan, terus kita udah juga nemuin temuan utamanya kan. Nah, disinilah kita buat implikasi terhadap sistemnya. Jadi setelah dirangkum dalam tabel, kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola kebutuhan pengguna, hambatan utama, serta ekspektasi terhadap sistem marketplace yang akan dirancang. Nah, selanjutnya, selain kita wawancara, kita juga melakukan studi pustaka, yaitu mencari, meninjau berbagai sumber literatur seperti jurnal ilmiah dari terbitan 5 tahun terakhir. Nah, di sini kita juga menyebutkan metodologi waterfall kita ya. Tapi ke sini kita udah lebih ke analisisnya. Nah, dalam analisa kebutuhan ini kita mencantumkan BPMN, sistem lama yang saat ini berjalan yang masih menggunakan WhatsApp dan juga IG pribadi, kita definisikan dengan BPMN sehingga mudah dibaca, mudah dipahami. Lalu pada tahap ini juga kita menemukan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem, seperti kalau misalnya sistem menyediakan fitur pendaftaran dan login pengguna. Nah, itu masuknya ke jenis kebutuhan fungsional. Sumber datanya kita dari wawancara pengguna. Nah, selanjutnya pada perancangan sistem atau desain sistem ini, kita mulai ke desain awal aplikasi mobile nih, mencakup alur interaksi pengguna, struktur tampilan, serta komponen fungsional yang akan diimplementasikan. Nah, makanya di sini kita menyebutkan diagram-diagram UML-nya. Seperti yang pertama ada diagram use case. Nah, di sini kita mencantumkan use case diagram dari sistem kami, sistem informasi digital marketplace, ada 3 aktor, dan ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh aktor, lalu berinteraksi dengan sistem. Di sini juga kita jelasin. Nah, selanjutnya ada activity diagram untuk menggambarkan alur aktivitas sistem digital marketplace, mulai dari proses awal hingga proses akhir. Nah, yang selanjutnya itu ada sequence diagram. Nah, pada sequence ini kita menggambarkan alur interaksi antar objek, ada user, ada aplikasi, dan database-nya dalam menjalankan suatu proses. Nah, di sini proses akses menu aplikasi. Nah, selanjutnya ada kelas diagram. Nah, kelas diagram ini untuk mempresentasikan entitas utama dalam sistem, seperti pengguna, produk, pesanan, detail pesanan, kategori, dan admin. Nah, yang selanjutnya rancangan database. Nah, rancangan database ini kita susun berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan perancangan sistem yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, ini adalah rancangan database untuk user. Misalnya di sini ada nama fieldnya, tipe datanya apa, terus apakah dia primary key atau foreign key, seperti itu. Nah, ini ada banyak, kita ada 6 tabel untuk rancangan database-nya. Nah, yang selanjutnya, rancangan masukan dan keluaran atau mockup. Nah, pada hal ini kita merancang sistem digital marketplace sebagai gambaran mengenai tampilan sistem sebelum dilakukan proses implementasi. Nah, untuk proses implementasi sendiri, kita menggunakan hardware ya, berupa prosesor HP Spectre X360 dan juga memorinya. Dan di sini kita juga ngedefinisikan software-software yang kita gunakan untuk mengembangkan sistem ini. Nah, untuk testing kita menggunakan metode black box. Nah, untuk pemeliharaan kita melakukan dipastikan tetap bahwa semuanya ini berfungsi secara optimal. Nah, selanjutnya ke bab 4, hasil dan pembahasan. Kita di sini mendefinisikan hasil penerapan metodologi waterfall-nya. Nah, kita ringkas dalam bentuk tabel. Untuk tahapan yang pertama, hasil yang dicapai itu identifikasi permasalahan dan kebutuhan sistem marketplace. Untuk tahap 2, hasil yang dicapai rancangan sistem marketplace yang terstruktur. Tahapan yang ketiga,
hasil yang dicapai, aplikasi marketplace yang dapat dijalankan. Tahap 4, hasil yang dicapai, sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tahap 5, hasil yang dicapai itu sistem siap digunakan dan dikembangkan. Nah, hasil rancang sistem informasi digital marketplace ini untuk menjawab rumusan masalah kami yang pertama. Nah, yang pertama ini ada analisis kebutuhan sistem. Nah, setelah kita menemukan temuan-temuan utama yang tadi sudah didapatkan dari hasil wawancara, diperoleh kebutuhan fungsional utama nih, berupa platform terpusat, fitur pencarian dan kategori produk, fitur toko khusus, sistem autentikasi pengguna, dan juga halaman beranda yang menampilkan produk terbaru dan rekomendasi. Nah, terus perancangan antara muka UI UX kita juga sudah berdasarkan kebutuhan pengguna yang diperoleh dari wawancara. Terus perancangan diagram sistem kita menggunakan UML. Nah, ini untuk menjawab perumusan masalah yang kedua, yaitu menggunakan metode waterfall. Nah, dalam subbab ini kita mengimplementasikan UI-nya. Nah, ini ada tampilan login dari sistem digital marketplace. Nah, terus ini tampilan untuk sign up. Nah, ini beranda marketplace. Nah, UI ini sudah berdasarkan apa yang diminta oleh calon pengguna kami dan juga calon penjual, jadi dari sisi penjual dan juga dari sisi pembeli. Nah, sampailah kita pada bab kesimpulan dan saran. Nah, untuk menyimpulkan pada rumusan masalah yang pertama, kita menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan juga pembahasan sistem, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi digital marketplace ini mampu memperluas jangkauan pemasaran produk UMKM mahasiswa UPJ. Produk UMKM yang sebelumnya hanya dipromosikan melalui status WhatsApp, kini dapat ditampilkan secara terpusat dalam satu platform digital yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa. Nah, untuk kesimpulan rumusan masalah yang kedua, metode waterfall ini berhasil menghasilkan sistem yang terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Hal itu menunjukkan bahwa metode waterfall ini efektif untuk pengembangan sistem marketplace UMKM mahasiswa dengan kebutuhan yang telah terdefinisi dengan jelas. Nah, untuk saran, beberapa saran untuk menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu untuk mengembangkan fitur personalisasi seperti rekomendasi produk, lalu juga meningkatkan kualitas desain antarmuka, lalu menyediakan fitur promosi internal seperti banner promo, produk unggulan, dan yang lainnya. Nah, untuk rumusan masalah yang kedua, sarannya adalah untuk menambahkan integrasi metode pembayaran, lalu mengembangkan dashboard analitik bagi penjual, lalu meningkatkan aspek keamanan aplikasi. Nah, sekian dari saya. Semoga proyek ini bisa berguna bagi kita semua, apalagi untuk pengguna aplikasi kami dan juga si penjual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.